Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMK Pelita 2 Bandung yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini perkenankan Bapak untuk menyampaikan materi bahasa Arab. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ilmu nahu dan ilmu shorof. Ketahuilah, untuk bisa menyusun kalimat dengan benar menggunakan bahasa Arab, kita harus belajar dua buah ilmu terlebih dahulu, yaitu pertama ilmu nahu, yang kedua ilmu shorof. Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama menyusun kata menjadi kalimat, yang kedua menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Contohnya, kata Allah pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, harokat akhirnya dibaca kasrah, dan kata Allah pada kalimat Innallaha jamilun, harokat akhirnya dibaca fathah. Contoh kedua, kata Zaid pada kalimat Nasara Zaidun Muhammadan, harokat akhirnya dibaca domah, dan kata Zaid pada kalimat Nasara Muhammadun Zaidan, harokat akhirnya dibaca fathah. Untuk menentukan harokat akhir kedua kata tersebut, ini dibahas di dalam ilmu nahu. Adapun yang dimaksud dengan ilmu shorof adalah ilmu mengubah kata atau mengubah dari satu kata menjadi beberapa kata untuk menghasilkan arti yang berbeda-beda. Contohnya pada kata kataba diubah menjadi beberapa kata yang mengandung arti yang berbeda-beda. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah, katibun penulis, maktubun yang ditulis, maktabun tempat menulis. Begitu juga pada kata abada telah menyembah, ya'budu sedang menyembah, u'bud sembahlah, abidun yang menyembah, ma'budun yang disembah, ma'badun tempat menyembah. Dengan bermodalkan ilmu nahu dan ilmu shorof, insya Allah kita akan bisa menyusun kalimat dengan benar menggunakan bahasa Arab. Untuk selanjutnya, bab kedua tentang kata dan pembagiannya. Adapun kata adalah penyusun kalimat. Dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Isim sama dengan kata benda, contohnya manusia, hewan, dan lain-lain. Fiil sama dengan kata kerja, contohnya pergi, makan, dan lain-lain. Sedangkan huruf sama artinya dengan kata depan atau kata sambung, contohnya dari, ke, dan, atau, dan lain-lain. Isim, fiil, dan huruf ini kemudian bisa disusun menjadi kalimat. Contohnya, Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad telah pergi ke masjid. Adapun penjelasan yang lebih luas yaitu isim atau al-ismu adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Pertama manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan, keempat benda mati, kelima sifat, keenam waktu, ketujuh tempat, dan kedelapan sesuatu yang bersifat abstrak atau ada bendanya namun tidak terlihat wujudnya. Contoh, rojulun seorang laki-laki, solihun solih, ba'udotun nyamuk, sobahun pagi, syajarotun pohon, gurfatun kamar, jawalun HP, ikhlasun keikhlasan. Isim jumlahnya tidak terhingga dan
Untuk contoh yang lebih banyak seputar isim, silahkan lihat di bagian lampiran. Yang kedua, fiil, yaitu kata kerja. Fiil ini terbagi 3 bagian. Yang pertama, al-fi'lul madhi, fi'il madi, yaitu kata kerja dalam bentuk masa lampau. Contohnya doroba, telah memukul. Yang kedua, al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari, yaitu kata kerja dalam bentuk masa sekarang atau akan datang. Contohnya yadribu, sedang atau akan memukul. Yang ketiga, al-fi'lul amr, yaitu kata kerja dalam bentuk perintah. Contohnya idrib, pukulah. Sama seperti isim, fi'il jumlahnya juga tidak terhingga. Untuk contoh yang lebih banyak seputar fi'il, silahkan lihat di bagian lampiran. Yang ketiga, huruf atau al-harfu adalah kata depan atau kata sambung. Huruf jumlahnya terhingga. Kemudian huruf bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dan ada 2 kelompok huruf yang paling sering digunakan dalam. Pertama, harful jar atau huruf jar. Yang kedua, harful atfi atau huruf atop. Huruf jar yaitu huruf penyebab harokat akhir isim menjadi kasroh. Contohnya, minal masjidi, dari masjid, ilal masjidi, ke masjid, alal masjidi, di atas masjid, fil masjidi, di dalam masjid, bil masjidi, dengan masjid. Huruf atop yaitu huruf penghubung. Contohnya, al-masjidu wal madrasatu, artinya masjid dan sekolah. Al-masjidu awil madrasatu, masjid atau sekolah. Untuk sekedar catatan, huruf yang tersusun dari satu huruf hijaiyah, penulisannya harus disambung dengan kata yang ada di depannya. Jika memang bisa disambung, bisa kalian lihat pada contoh di bawah ini. Demikianlah materi bahasa Arab kali ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.